JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini kami akan melakukan praktek kucing dengan model Tirta. Saya Imanisa Asrianti sebagai observer dan rekan saya Sugiyarti Pratiwisari akan bertindak sebagai coach. Dan saya Yuliana akan bertindak sebagai kucing. Terima kasih, demikian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yanti, Halo apa Buna, kabar? alhamdulillah baik. Hari ini akan melaksanakan praktek kucing dengan Bu Yuliana ya? Iya betul sekali Bu. Sebelumnya perkenankan saya untuk melakukan observasi sebelum Bu Yanti melakukan kegiatan kucing dengan model Tirta ya Bu ya. Bagaimana nih rubrik penilaian yang digunakan dalam kucing ini Bu Yanti dengan Bu Yuliana nanti? Iya, jadi rencananya kami akan melakukan praktek kucing dengan menggunakan model Tirta Bu. Untuk rubrik penilaiannya nanti yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian kira-kira kompetensi kucing apa yang akan Ibu Yanti kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan berkaitan dengan kehadiran penuh Bu. Jadi saya ingin fokus menyimak apa saja yang disampaikan oleh kucing begitu. Oh iya, kemudian setelah itu indikator ketercapaian dari kehadiran penuh menurut Bu Yanti pada sesi kucing nanti itu apa yang berkenan nanti Bu? Indikatornya adalah saya bisa menangkap apa permasalahan dari kucing dan bisa menstimulus kucing untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oh iya, udah silahkan dilanjutkan untuk melaksanakan praktek kucingnya Bu, monggo. Ya, terima kasih Bu Ima. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuliana. Waalaikumsalam Bu Gimana Yanti. kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, tapi ini memang akhir-akhir ini saya kok sedikit agak kurang baik ya Bu ya. Iya, saya lihat belakangan ini Bu Yuliana itu sering terlihat murung. Kenapa ini Bu? Mungkin bisa saya bantu Bu. Begini loh Bu Yanti, saya sebenarnya bingung ini mau memulai dari mana Bu Yanti. Mungkin Bu Yuliana bisa menceritakan sedikit demi sedikit dari apa yang Bu Yuliana rasakan begitu Bu. Saya kan ini sebenarnya bingung Bu Yanti mau mulai dari mana, karena ini itu kan sebentar lagi, ini kebetulan saya mengajar anak kelas 6 Bu Yanti. Kebetulan ini sebentar lagi ada penilaian akhir semester, tapi ada murid saya namanya itu Nurlaila Bu Yanti. Ini sudah 3 minggu itu anak itu tidak berangkat sekolah Bu Yanti. Seperti itu Bu Yanti. Jadi pembicaraan kita kali ini akan bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang Bu Yuliana hadapi berkaitan dengan salah seorang murid Ibu, yaitu Nurlaila. Iya Bu Yanti, benar Bu Yanti. Saya nanti mohon pencerahannya Bu Yanti atas permasalahan dari Nurlaila ini. Bagaimanapun caranya kan Nurlaila harus bisa lulus pendidikan dasar ini Bu Yanti. Iya betul sekali Bu Yuliana. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang terjadi dengan Nurlaila ini Bu Yuliana? Nurlaila ini kan dia itu sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya bapak. Ini sudah meninggal 1 tahun yang lalu, dan dia itu tenaganya sangat dibutuhkan ibunya. Ibunya itu kan bekerja sebagai buruh tani. Kalau akhir-akhir musim padi seperti ini harus tanam padi. Jadi ibunya itu dari pagi itu sudah berangkat ke sawah, dan Nurlaila harus menjaga adiknya yang masih balita Bu Yanti. Seperti itu Bu Yanti kondisinya. Menurut Bu Yuliana sendiri bagaimana dengan Nurlaila yang harus setiap hari menjaga adiknya itu? Sebenarnya saya itu juga kasihan sekali Bu Yanti dengan kondisi Nurlaila itu. Ini saya kemarin sudah home visit ke rumahnya. Itu memang Nurlaila itu di samping sebagai pengasuh adiknya juga dia harus menyediakan untuk menyediakan makanan untuk adik-adiknya Bu Yanti. Jadi kalau ini kita tidak atasi, nanti yang saya takutkan Nurlaila tidak bisa menerima pelajaran, Nurlaila tidak bisa lulus sekolah dasar Bu Yanti.
Lalu menurut Bu Yuliana, bagaimana cara mengatasi permasalahan Nur Laila tersebut, Bu? Sebenarnya saya ini ada ide untuk masalah Nur Laila ini, Bu Yanti. Nanti saya akan datang ke rumahnya Nur Laila. Saya akan membawa catatan-catatan mata pelajaran yang Nur Laila ini ketinggalan nanti di rumah Nur Laila untuk mempelajari ringkasan-ringkasan materi yang sudah saya buatkan itu, Bu Yanti. Di samping itu nanti saya meminta izin kepada ibunya, nanti apabila memang benar-benar Nur Laila harus mengasuh adiknya, nanti Nur Laila saya izinkan berangkat sekolah untuk membawa adiknya, Bu Yanti. Apa bisa Bu Yuli kalau Nur Laila itu sekolah sambil membawa adiknya? Saya rasa nanti bisa, Bu Yanti. Apalagi ini kan teman-temannya sudah selesai materi semester 1 ini. Nanti teman-temannya membantu untuk mengasuh adiknya, seperti itu, Bu Yanti. Jadi seperti itu, menurut Bu Yuli nanti teman-temannya bisa membantu Nur Laila untuk mengasuh adik-adiknya. Iya, Bu Lalu Yanti. apa yang akan Ibu lakukan untuk membicarakan hal ini dengan orang tua Nur Laila? Nanti saya akan secepatnya datang ke rumah Nur Laila lagi. Nanti saya akan bicara kepada ibunya. Bagaimanapun juga Nur Laila harus menyelesaikan pendidikan dasar ini. Memang kalau benar-benar ibunya sudah harus bekerja dan Nur Laila harus mengasuh adiknya, nanti bagaimanapun Nur Laila harus sekolah. Adiknya di bawah pun saya nanti mengizinkan, Bu Yanti, seperti itu. Saya setuju dengan Bu Yuli bahwa memang anak-anak itu memang harus sekolah ya, apalagi Iya. masih pendidikan dasar. Iya. Lalu siapa saja nanti yang bisa membantu Bu Yuli untuk mewujudkan tujuan ini, Bu? Nanti selebihnya itu saya tetap komitmen, saya tetap akan berusaha keras untuk membantu Nur Laila. Yang kedua, teman-teman Nur Laila yang ada di kelas untuk dapat membantu Nur Laila. Ibunya Nur Laila juga sebisa mungkin nanti juga membantu Nur Laila untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dan saya juga meminta bantuan orang tua wali murid kelas 6 untuk memberikan pengertiannya tentang kasus Nur Laila ini, Bu. Luar biasa sekali Bu Yuli. Jadi ternyata Bu Yuli justru sudah memiliki beberapa rencana-rencana yang akan Bu Yuli lakukan untuk menindaklanjuti Nur Laila ini agar tidak ketinggalan pelajaran begitu. Iya. Luar biasa sekali Bu Yuli. Semoga apa yang Bu Yuli rencanakan ini dapat terwujud dengan baik, lancar, dan permasalahan bisa teratasi. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Yanti telah meluangkan waktunya untuk saya. Dan alhamdulillah saya ada pencerahan untuk masalah Nur Laila ini. Dan kedepannya semoga permasalahan Nur Laila ini segera dapat teratasi ya Bu Yanti. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Yuli. Karena pada dasarnya dari obrolan kita ini tadi, Bu Yuli justru bisa menemukan solusi sendiri. Jadi bukan dari saya, justru Bu Yuli sudah merancang, sudah punya rencana-rencana yang akan dilakukan. Tinggal mengeksekusi saja Bu Yuli. Semoga sukses selalu. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Yanti atas kegiatan hari ini, atas diskusi hari ini, dan bermanfaat sekali untuk saya, Bu Yanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali praktik kucing yang telah dilakukan oleh Bu Yanti dan Bu Yuliana tadi ya Bu ya. Saya melihat sudah ada komunikasi yang baik, kemudian alur tirtanya juga sudah nampak. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu, apa kompetensi seorang coaching yang kedepannya akan Bu Yanti kembangkan? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan itu berkaitan dengan bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, Bu, sehingga kucing itu merasa nyaman ketika di coaching gitu, tidak seperti di konseling. Jadi diskusi itu bisa mengalir, proses coaching bisa mengalir, dan penyelesaian masalah itu bisa enak begitu Bu. Jadi menyusun pertanyaan-pertanyaan terbuka itu yang akan saya kembangkan ya Bu, sehingga nanti kucing yang di coaching Bu Yanti bisa
potensinya keluar ya. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih, semangat dan selalu mempraktekkan kegiatan ini apabila ada teman yang ingin menyelesaikan masalah melalui coaching ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum. Salam. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan praktik coaching yang akan ditampilkan oleh saya, Adi Ratnatri Pamungkas sebagai observer, Dan saya Yuliana sebagai coach. dan saya Sugianti Pratiwisari sebagai coaching. Berikut praktik coaching yang akan kami laksanakan. Selamat sore Bu Yuliana. Selamat sore Bu Adiratna. Iya, sore ini Ibu sudah merencanakan untuk menjadi coach ya Bu ya? Iya, Bu. Melakukan coaching terhadap Ibu Yanti. ya. Menurut Ibu Yuliana nih, apa yang sudah Ibu siapkan untuk melaksanakan praktik sore ini? Saya sudah menyiapkan beberapa model kucing hari ini. Di sini saya akan menggunakan model Tirta, Ibu. Model Tirta ini saya akan jelas tujuan dari pelaksanaan kucing ini akan mengidentifikasi permasalahan nanti dengan Bu Yanti, rencana apa ke depan yang akan Bu Yanti laksanakan, dan tanggung jawab dari kegiatan kucing hari ini, Bu. Oke, semoga bisa Iya. dilaksanakan dengan Amin, baik, Bu, amin. ya. Dari beberapa hal alur tadi yang sudah Ibu sampaikan, kompetensi coaching apa ini Bu yang ingin dikembangkan ini? Saya akan menggunakan beberapa kompetensi, yaitu kalimat pemantik, di mana nanti akan menggali suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada kuci saya nanti, di mana pertanyaan-pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang terbuka, di mana nanti akan menemukan apa yang menjadi permasalahan hari ini, dan dari kuci tersebut juga akan mencari solusinya itu sendiri, Ibu. Oke, luar biasa Iya. sekali Bu. Indikator keberhasilan Ibu nanti apa Ibu yang bisa kita lihat? Iya, indikator keberhasilannya yaitu permasalahan-permasalahan yang nanti ditemui oleh kuci hari ini nanti dapat diselesaikan sendiri oleh beliau, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu juga dari kuci tersebut juga mampu menjawab, mampu memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk beliau sendiri, Bu. Seperti itu. Oke, ya, semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Iya, insya Allah. Ya, silakan Ibu untuk bisa menerapkan coaching. Iya, terima kasih ya Bu Adina. Ya. Selamat sore Bu Yanti. Sore Bu Yuliana. Ini kenapa ya Bu Yanti kok saya lihat kok murung, sebenarnya sepertinya masih ada masalah ya Bu. Iya Bu, jadi belakangan ini tuh saya sedang galau ini Bu. Iya. Jadi saya tuh sedih gitu loh Bu. Jadi belakangan ini anak-anak saya ajar bahasa Indonesia kok saya rasa antusiasmenya dalam pembelajaran dan keaktifannya itu berkurang Bu. Oh, lah ini apa yang bisa nanti saya bantu Bu? Nah itu Bu, saya itu penasaran gitu. Saya Mm-mm. ingin apa ya yang harus saya lakukan biar anak-anak saya itu ketika pembelajaran itu kembali aktif lagi, kemudian antusiasmenya dalam mengerjakan mengumpulkan tugas itu meningkat lagi seperti sebelumnya Bu. Karena belakangan ini tuh menurun Bu, jadi maksimal itu ya 50-60% yang Iya. mengumpulkan tugas. Iya, jadi ini menurut Bu Yanti untuk hari ini, obrolan kita hari ini sebenarnya tujuannya untuk apa ya Bu Yanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu berkurangnya antusiasme siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bu. Iya. Nah ini kira-kira Bu Yanti penyebab kurang antusiasmenya murid-murid Bu Yanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kira-kira apa Bu Yanti?
Kalau saya telisik lagi ke belakang Iya. ya Bu, ya, jadi belakangan ini memang saya tuh sering diberikan beberapa tugas Bu oleh kepala sekolah untuk beberapa kegiatan sekolah Iya. itu memerlukan peran saya Bu sebagai Iya. panitia. Maka saya tidak bisa hadir sepenuhnya di kelas Bu. Saya tidak meninggalkan kelas secara total, tidak sih. Jadi saya sekali mengajar itu 3 jam pelajaran. Saya masuk 1 atau 2 jam, kemudian ada 1 atau 2 jam lagi itu anak-anak saya beri tugas gitu Bu, saya beri LK. Nah, ternyata dari LK itu yang mengumpulkan itu hanya 50 sampai 60%. Banyak yang tidak mengumpulkan. Kemudian saat saya tanya mengenai materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan dan yang sudah mereka kerjakan itu kurang begitu Bu, pemahaman anak-anak. Saya paham Bu Yanti apa yang menjadi kegalauan Bu Yanti ini, kesibukan Bu Yanti ini ya Bu ya, memang semuanya tidak ada yang bisa ditinggalkan. Kalau biasanya itu bagaimana respon siswa terhadap pelajaran Bu Yanti ini? Nah, kalau biasanya anak-anak itu senang gitu Bu, pelajaran itu semangat karena kan biasanya itu saya sering menerapkan pembelajaran berkelompok, kemudian kita diskusi, presentasi, tanya jawab. Jadi kelas itu rasanya hidup, anak-anak itu ya dari wajahnya kelihatan antusias untuk belajar. Kemudian saat mengumpulkan tugas pun ya rata-rata mengumpulkan semua begitulah Bu. Iya, saya lihat juga apa yang telah Bu Yanti berikan ke anak-anak itu udah bagus sekali ya Bu Yanti ya. Kalau pembelajaran berkelompok, diskusi itu kan memang benar-benar mendorong siswa untuk aktif. Kalau begitu, apa yang membuat antusiasme siswa dalam mengumpulkan tugas juga berkurang ya Bu Yanti? Nah, kayaknya sepertinya itu karena belakangan ini saya tuh sering memberikan tugas kan Bu kepada anak. Kalau biasanya itu kan penugasan saya itu kan diferensiasi Bu. Jadi misal anak itu materi teks berita itu ada yang menyusun berita bentuknya video, ada yang seperti media cetak, ada yang digital. Nah, kalau belakangan ini karena beberapa kesibukan saya yang lain itu saya memberikan penugasan itu yang sama semua begitu Bu. Kemudian juga materinya itu lebih sulit Bu, untuk pertanyaannya memang saya buat lebih sulit karena kan pertimbangan saya kan tidak hadir sepenuhnya di kelas. Jadi kalau saya buat mudah nanti anak-anak cepat menyelesaikan, kemudian malah rame mengganggu kelas lain dan sebagainya. Jadi memang saya buat lebih sulit begitu Bu tugasnya, dan ternyata justru malah mengurangi antusiasme anak-anak dalam belajar bahasa Indonesia. Kalau diberikan tugas yang bervariasi ini kan Bu Yanti sudah sangat hebat sekali ya Bu ya, sudah bervariasi. Tapi ini saya mau tahu Bu, dengan tugas variasi itu respon anak-anak itu seperti apa Bu? Kalau dibuat bervariasi, anak-anak lebih semangat dalam belajar. Semangat. Ya. Itu kalau siswa kan sudah semangat, mereka ingin menampilkan yang terbaik ya Bu ya. Berarti ya Bu. Terus hal yang ini Ibu lakukan sebelumnya termasuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang membuat pembelajaran berpusat pada murid. Lalu ini bagaimana rencana Ibu Yanti untuk mengatasi persoalannya tadi Bu? Iya, jadi saya merefleksi diri ya Bu, apa yang sudah terjadi belakangan ini tuh saya berpikir seberapa pun banyaknya tugas-tugas tambahan dari sekolah, saya tidak boleh melupakan tugas utama saya sebagai seorang guru Bu, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi bagaimanapun saya harus melakukan tugas kewajiban lain, jadi kehadiran saya sebagai seorang guru itu sangat penting dan dibutuhkan oleh murid-murid saya. Maka saya harus menyusun pembelajaran yang sedemikian rupa, tidak hanya satu alur Bu. Saya berpikir saya harus membuat strategi pembelajaran yang ada kiat-kiat begitu Bu. Jadi jika sewaktu-waktu misal ada tamu, saya harus menemui tamu tersebut atau menghadiri pertemuan keluar mewakili Bapak Kepala Sekolah misalnya, atau ada rapat yang lain. Jadi anak-anak itu tidak hanya saya berikan selembar tugas, tapi juga ada alur pembelajaran yang bisa mereka lakukan meskipun tidak ada kehadiran saya secara penuh di sana. Tapi anak-anak bisa belajar dengan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kalau saya lihat juga
Bu Yanti itu luar biasa, Bu. Luar biasa sekali. Kehadiran kita itu memang di kelas itu memang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak ya, Bu ya. Lalu sekarang komitmen Bu Yanti sendiri ke depannya itu seperti apa, Bu Yanti? Komitmen saya adalah saya tidak boleh mengesampingkan tugas utama saya sebagai guru, Iya. Bu, ya, Iya, mengajar benar-benar. dan mendidik anak-anak dengan menciptakan pembelajaran yang berinovasi dan mendorong siswa untuk aktif, Bu, berkembang seperti itu. Iya, Bu. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Yanti, bahwa beberapa banyak kegiatan yang kita lakukan di luar, tugas kita sebagai pengajar tidak boleh kita lalaikan. Benar ya, Bu Yanti ya? Iya, Bu. Iya. Terus bagaimana perasaan Bu Yanti sekarang setelah kegiatan kucing ini, Bu Yanti? Oh iya, Bu, saya merasa lega ini, Bu. Ya. Jadi ternyata saya itu, oh iya, saya harusnya melakukan ini ya gitu. Tapi kemarin-kemarin itu tidak kepikiran. Setelah ngobrol dengan Bu Yuliana ini jadi tercetuskan gitu, Bu, apa yang harus saya Alhamdulillah. lakukan untuk mengatasi permasalahan Iya. saya, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Yanti ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk Bu Yanti, juga bermanfaat untuk saya dan semuanya ya Bu Yanti ya. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Yuli sudah meluangkan waktu. Iya, kembali kasih Bu Yanti. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat. Terima kasih Bu Yuli. Iya. Ya, sepertinya sudah bel, saya mau Iya, kembali ke kelas. iya. Terima kasih banyak ya, Sama-sama Bu Yanti. Ya, Monggo-monggo, iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bu Yuli sudah melakukan praktek. Iya, Bu. Gimana perasaannya, Bu? Ya, perasaannya itu senang, lega, dan campur aduk, Bu. Di sini saya bisa bukan memberikan solusi untuk Bu Yanti, tapi Bu Yanti sendiri dengan beberapa pertanyaan yang dari saya, pertanyaan pemantik, di mana Bu Yanti bisa mengungkapkan semua masalah dan Bu Yanti bisa menemukan solusinya sendiri, Iya, Bu. betul. Jadi, Iya. jadi saya juga melihat Bu Yuli ini komunikasinya sudah memberdayakan ya, Bu ya. Iya, insya Jadi, Allah. Bu Yanti sudah menyampaikan banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yuliana sampaikan. Iya. Ibu, besok lagi ini kan kita konsisten ya, Bu, Iya, ya, betul. Untuk kedepannya, Mm. apalagi nih yang ingin Ibu perkuat dari keterampilan kucing ini? Dari keterampilan kucing ini yang akan saya kuatkan itu, pertama itu tetap menggunakan modul tirta, menggunakan alur tirta itu, Bu. Tetap menggunakan alur tirta dengan diperkuat dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih baik lagi dari hari ini, Bu. Oke. Iya. Biasa. Semoga bisa Iya. tercapai ya, Bu ya, dan Amin, konsisten amin. bisa membantu teman-teman itu. Insya Allah, insya Allah. Ya, demikian tadi praktik kucing untuk demonstrasi kontekstual kelompok kami. Sekian dari kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal akan melakukan praktik kucing tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya perkenalkan, saya Sugianti Pratiwisari akan bertindak sebagai observer dan rekan saya Saya Adiratna Trimamungkas bertindak sebagai coach. Saya Fajar Prihati Swastiningsih bertindak sebagai koci. ya. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Adiratna. Selamat sore Bu Yanti. Iya, saya dengar tadi Ibu mau melakukan kucing ya hari ini ya. Iya Bu, betul sekali. Iya, sebelumnya boleh saya sedikit bertanya Bu untuk praobservasi. Ya, untuk kegiatan kucing yang akan Ibu lakukan nanti, bagaimana Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, jadi saya sekarang mau melaksanakan kucing dan itu juga menerapkan pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam konsep kucing. Yang pertama saya akan mencoba menerapkan alur tirta Ibu. Jadi alur tirta itu memuat yang pertama adalah meletakkan tujuan dalam kucing yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah saya akan mencoba membantu kucing untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang beliau hadapi.
Kemudian yang ketiga adalah menggali berbagai informasi agar Kuci bisa menemukan rencana aksi untuk mengatasi permasalahannya, Bu. Dan yang terakhir adalah menekankan tanggung jawab atas rencana yang telah Kuci buat. Luar biasa sekali Bu Ratna. Kemudian Bu, dari kegiatan kucing yang akan dilakukan nanti, apa sih kompetensi yang ingin Ibu tonjolkan sebagai seorang coach? Ya, dari ketiga kompetensi yang dimiliki coach, saya ingin menonjolkan bagaimana bisa hadir secara penuh bagi coach agar coach ini bisa menyampaikan persoalannya, menggali, kemudian membuat rencana aksi untuk mengatasi, dan juga untuk menekankan tanggung jawab yang akan dilakukan, Bu. Ya. Baik, jadi yang akan ditekankan adalah kehadiran secara penuh ya Bu ya, dengan indikator-indikator yang tadi sudah disebutkan. Baik, itu saja Bu Ratna, semoga kegiatan kucing nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Yanti. Iya Bu Ratna. Silakan. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Bu Fajar kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Bu Ratna bagaimana kabarnya? Baik juga Ibu. Gimana Bu Fajar ini kok terlihat agak berbeda hari ini ya? Iya nih Bu Ratna, saya tuh sedih sekali dan merasa gagal Bu Ratna. Apa yang kemudian bisa membuat Ibu Fajar merasa gagal dan sedih ini Bu? Gini ya Bu, kemarin itu saya melihat raport pendidikan di sekolah saya itu standar KKM untuk hasil AKM literasi dan numerasi itu masih di bawah standar Ibu. Tetapi memang sih untuk literasinya itu sudah di atas rata-rata kabupaten, tapi belum mencapai nilai standar KKM. Apalagi numerasinya Bu, masih banyak siswa saya itu yang masih di tingkat belum mencapai cakap Ibu. Oh begitu. Iya. Jadi sore ini yang membuat wajah Bu Fajar kurang terlihat begitu ceria karena permasalahan ini ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol soal itu Bu? Oh, dengan senang hati Ibu, Iya, biar jadi- untuk saya itu bisa plong, bisa mencari solusi agar nilai numerasi saya itu, murid-murid saya itu bisa mencapai AKM minimal Ibu. Oke. Jadi obrolan kita sore ini kita ngobrol santai aja Bu ya. Iya. Kita ngobrol ringan-ringan aja. Iya. Yang nanti tujuannya adalah untuk membahas persoalan Bu Fajar tentang Iya, Bu. nilai terutama numerasi untuk Numerasinya, anak-anak Bu. kelas Iya, 5 betul. ini yang belum mencapai KKM gitu ya Bu. Iya. Meskipun literasinya sudah di atas standar di kabupaten. Iya. Nah, kalau melihat dari hal ini Bu, kalau posisi Bu Fajar sekarang nih ya, karena mengajar kelas 5 ya Bu ya. Iya. Posisi 1 sampai 10, kondisi sekarang Bu Fajar ada di posisi berapa Bu? Saya itu merasa baru di posisi 6 Bu. Di posisi Iya. Mengapa Bu? Karena saya melihat itu dari standar nilai KKM numerasinya itu terutama ya Bu ya belum mencapai standar KKM yang ditentukan dari pemerintah Ibu. Oh, begitu. Jadi saya itu merasa masih harus meningkatkan kompetensi saya lagi mencapai nilai 8. Jadi masih ada jarak yang terlalu Iya. jauh ya dari harapannya tadi Dari 8, harapannya itu. sekarang masih di 6. Di 6. Nah, kalau kedepannya Ibu kira-kira posisi berapa Ibu yang ingin capai dari 1 sampai 10? Saya sudah cukup di posisi 8 dulu aja Ibu. Oh, Iya. gitu. Iya, dengan Kalau- yang penting untuk standar nilai AKM dari siswa saya itu bisa tercapai gitu. Oh begitu. Kira-kira Bu, kalau tadi harapannya 8, sekarang masih di 6. Iya. Itu apa yang menyebabkan Ibu kira-kira? Yang menyebabkan tuh dari keterampilan berliterasi Bu, karena selama ini tuh ya saya amati, saya identifikasi itu murid saya itu baru mempunyai keterampilan berliterasi hanya sebatas membaca saja. Dari kelas 1 sampai kelas 6 selama ini itu keterampilannya itu baru tingkat membaca, belum sampai memahami isi dari bacaan itu. Kira-kira yang membuat anak seperti itu bagaimana? Apa ya Bu ya? Dari yang hanya sekedar membaca saja, kenapa kok belum bisa sampai memahami isi bacaan ya? Karena yang saya lihat itu juga anak itu dalam kegiatan budaya positif di sekolah literasi setiap Jumat, memang di sekolah kami itu ada setiap Jumat itu ada budaya membaca literasi bersama-sama. Yang saya amati itu anak-anak cenderungnya itu membaca itu dengan istilahnya dengan tanpa keseriusan. Dia yang penting membaca saja, cepat selesai, dan nanti biar dia itu bisa bermain karena di luar dia harus istilahnya enjoy seperti apa. Yang penting membaca cepat selesai seperti itu Bu. Gitu.
Jadi persoalannya Bu Fajar tadi nilai literasinya masih rendah, kemudian karena anak-anak karena masih kecil-kecil jadi kecenderungan untuk belajar memahami terkalahkan dengan keinginan untuk segera bermain. Betul. Ya. Oke. Nah tadi dari harapan dari 6 menuju ke 8 Bu Fajar, kira-kira nanti apa yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan dari 6 ke 8 ini? Ini untuk meningkatkan 6 ke 8, ini khususnya di kelas saya itu untuk menghadapi AKM, kan AKM itu di kelas 5 di awal semester Ibu. Saya sudah mencoba melakukan pendampingan sebelum pelaksanaan AKM itu. Dan saya juga berencana untuk berkolaborasi dengan guru kelas 4. Karena di sini selama ini pelaksanaan AKM itu kan di awal semester 1 Ibu. Di kelas 5 di awal semester 1, sehingga anak itu di kelas 5 yang saya lakukan pendampingan kurang cukup waktu untuk bisa memahami soal-soal yang saya berikan. Memang selama ini saya memberikan pendampingan itu dengan memberikan soal-soal langsung ke penyelesaian, tanya jawab, hanya sebatas pemberian soal itu diambil dari buku AKM yang ada di sekolah, dan juga saya itu mendownload dari referensi dari PMM Ibu. Jadi saya memang perlu melakukan kolaborasi dengan kelas 4 untuk persiapan yang nantinya di kelas 5 itu di awal semester 1 pelaksanaannya bisa mencapai hasil yang lebih baik seperti itu Ibu. Ini Bu Fajar sudah menemukan solusinya sendiri ternyata ya. Jadi tadi masalahnya nilai AKM-nya masih belum sampai KKM. Karena masalahnya anak-anak yang cenderung untuk belajar lebih banyak tentang AKM ini lebih cenderung senang bermain gitu sekedarnya aja gitu. Kemudian sekarang Bu Fajar juga memberikan sebuah solusi sendiri loh Bu, bahwa nanti perlu satu pendampingan lebih awal nanti dilaksanakan di kelas 5 semester 1. Kemudian juga kolaborasi betul Ibu, mungkin seperti itu juga bisa dilakukan Ibu. Jadi tadi Bu Fajar menyampaikan akan melakukan kolaborasi dengan guru kelas 4 begitu. Nah dari rencana ini apa yang akan Bu Fajar lakukan dulu pertama kali? Pertama kali sebelum saya itu istilahnya menyampaikan ke guru kelas 4-nya, saya terlebih dahulu harus minta izin dulu kepada kepala sekolah bahwa saya punya rencana untuk melakukan pendampingan literasi AKM dan numerasi itu pada kelas 4 di awal masuk kelas 4. Jadi nanti saya mau minta izin dulu untuk berkolaborasi dengan guru kelas 4. Setelah dari Ibu Kepala Sekolah minta izin, sesegera mungkin saya akan menghubungi atau berdiskusi dengan guru kelas 4 untuk pelaksanaan dari pendampingan AKM itu Ibu. Oke, jadi ini akan segera minta izin ke kepala sekolah ya untuk memulai kolaborasi. Kapan Bu ini akan dilakukan kira-kira? Sesegera mungkin Ibu, karena nanti di awal tahun pelajaran kelas 4 itu memang saya harus sudah ada kolaborasi dengan guru kelas 4. Jadi di selama 1 tahun di kelas 4 diharapkan itu sudah bisa mempunyai kompetensi untuk literasi dan numerasinya seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali loh Bu Fajar, sudah menyampaikan masalahnya sendiri, membuat solusi sendiri Bu. Semoga bisa segera dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih juga Bu. Perubahannya juga signifikan nanti untuk anak-anak. Amin. Itu Ibu ada yang disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup dan saya sudah menemukan solusi Ibu dari perbincangan dengan Bu Ratna. Saya sudah menemukan solusi langkah apa yang kedepannya harus saya lakukan seperti itu. Syukurlah Ibu kalau ternyata ini obrolan kita ini juga ternyata ada maknanya gitu ya Bu untuk perkenalan Bu Fajar. Ini Bu, ya semoga sukses ya Bu ya, semangat terus. Terima kasih Bu, saya sangat merasa lega, merasa senang sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa menemukan solusi dan semoga apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Ibu. Tadi saya sudah menyimak coaching yang dilakukan antara Bu Ratna dengan Bu Fajar. Luar biasa sekali, kegiatan coachingnya mengalir dan saya rasa apa yang difokuskan Bu Ratna untuk kehadiran penuh itu sudah terwujud begitu. Lalu kalau boleh saya bertanya Bu, apa sih rencana Bu Ratna untuk kegiatan coaching yang akan datang Bu? Ya Bu, jadi dari apa yang sudah saya lakukan hari ini, kedepannya saya ingin lebih bisa meningkatkan kompetensi untuk menggali berbagai informasi coaching itu melalui pertanyaan-pertanyaan saya yang bisa berkembang gitu. Jadi saya masih banyak terpaku pada
jawaban-jawaban dan kurang mampu mengembangkannya dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Mungkin itu. Iya, karena pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka itu bisa membuat kegiatan kucing itu menjadi lebih bisa mendorong kucing itu untuk menemukan solusi-solusi yang beragam dari apa yang dialami ya Bu ya. Baik, semoga apa yang direncanakan oleh Bu Fajar dan juga Bu Ratna nanti bisa sukses ke depannya semakin baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kegiatan praktik kucing demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.